Oke, sudah Vicky? Sudah ada screenshot? Sudah, Pak. Ya, setelah kita buka ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siapa Anda? siang teman-teman. Oke. Sehat semuanya ya? Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke. Siang, Pak. Oke, siang Mardiah ya. Oke, jadi kita akan meneruskan materi kita pada hari ini ya. Langsung saja lah ya. Langsung saja kita mendiskusikan materi kita. Sebentar. Oke, jadi sesuai agenda ya, sesuai agenda pertemuan kita setelah UTS itu kita akan membahas mengenai control statement kita yang kedua. Kalau yang kemarin kita membahas mengenai selection ya, kita membahas mengenai selection. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai iteration ataupun dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai looping. Nah, menurut saya looping ini lebih gampang dibandingkan dengan selection. Nah, di mana gampangnya nanti kita bahas teman-teman ya. Asalkan konsep selection-nya itu sudah teman-teman dapatkan dengan baik. Nah, oke. Jadi ini sudah kelihatan ya, notepad saya ada kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Nah, kelihatan ya. Nah, kita gunakan notepad dulu ya. Oke. Jadi kenapa lebih gampang? Jadi gini, ketika kita menggunakan selection, nah, kita mesti memikirkan bagaimana kasus kita, kemudian apa solusinya, dan kita putuskan kita menggunakan model selection apa. Betul kan? Misalkan kalau kondisi true saja yang dieksekusi, berarti kita hanya menggunakan kondisi if saja. Misalkan dia memiliki dua buah kemungkinan hasil, berarti ada kondisi true ataupun kondisi false, maka kita menggunakan statement if else. Atau misalkan dia hanya memiliki satu opsi pilihan saja, berarti kita hanya menggunakan switch case. Nah, itu kalau kita menggunakan selection. Kita ketahui kasus kita apa, bagaimana solusinya, dan bagaimana model selection yang akan kita buatkan. Nah, itu kalau kita menggunakan selection. Jadi kita mesti memikirkan model selection ini cocoknya untuk kasus yang mana. Kurang lebih seperti itu kata kuncinya. Ya, model selection ini cocoknya untuk kasus yang mana, kurang lebih seperti itu. Nah, berbeda apabila kita menggunakan sebuah konsep yang namanya iteration. Nah, iteration itu apapun itu statementnya, fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Nah, entah kita menggunakan while, entah kita menggunakan do while, atau kita menggunakan for, statementnya sama, yaitu sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya berulang-ulang. Terserah kita enaknya menggunakan apa. Menggunakan while, oke. Menggunakan do while juga enggak apa-apa. Menggunakan for juga enggak apa-apa. Jadi sifatnya adalah opsional di sini. Bergantung keinginan kita apa gitu. Nah, jadi seperti itu kalau kita menggunakan iteration. Nah, apa contoh pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang? Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman mesti fokus ya, karena saya menuliskannya lompat-lompat di sini ya. Nah, oke. Apa contoh pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang? Misalkan, Yopi, coba munculkan output tulisan 1. Oh, ini gampang nih Pak, kata Yopi kan. Saya buatkan saja gini, sistem
out println 1. Nah, ini kan selesai dia. Kita tekan Ctrl F11, muncullah outputnya 1. Oke. Sekarang coba misalkan Vicky contohnya ya. Coba Vicky, munculkan output setelah angka 1, munculkan di sini angka 2. Nah, ini gampang nih Pak. Nah, saya akan membuatkan begini, kata Vicky kan. Nah, jadi saya kopikan saja ini. Nah, saya buatkan gini. Selesai itu Pak, 1, 2 gitu ya. Nah, selesai jawaban saya. Nah, oke, saya terima jawaban Vicky seperti itu. Nah, sekarang coba supaya Vanessa. Coba Vanessa, coba kamu tuliskan sebuah output seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kamu tuliskan coba kamu buatkan program untuk menampilkan output 1 sampai dengan 10. Nah, saya menggunakan pendekatan mazhab fikih Pak, kata Vanessa kan. Yang mana tuh Vanessa? Saya buatkan begini. Sistem out println. Oke, saya buatkan 1 \n 2 \n 3 \n 4 \n 5 \n 6 \n 7 \n 8 \n 9 \n 10. Oke, jawaban Vanessa begini. Betul Pak? Oke, betul ya Vanessa ya, enggak apa-apa lah. Yang penting jadi gitu ya. Nah, sekarang gini, Pak, Mardiah, saya katakan gitu kan. Mardiah, coba kamu buatkan ya, deret bilangan dari 1 sampai dengan 100. Gampang Pak. Saya akan tetap mengikuti mazhabnya Vicky, kata Mardiah kan. Saya ikuti saja cara kayak gini sampai 100. Nah, pendapat teman-teman bagaimana? Tidak salah jawabannya ya. Tidak salah jawabannya ya. Tetapi cara kita dalam merepresentasikan programnya itu yang salah. Nah, kembali ke pertanyaan awal, di mana pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang? Contoh pekerjaan berulang-ulang itu contohnya seperti ini. Ketika kita menuliskan sebuah statement 1 atau perintah 1, itu bukan dikatakan sebagai sebuah pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, ketika saya ingin menuliskan angka 1 dan 2 secara berurutan, maka ini salah satu contoh pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Terlebih lagi, apabila saya membuatkan deret bilangan dari 1 sampai dengan 10, berarti saya melakukan pekerjaan yang berulang-ulang sebanyak 10 kali. Apalagi kalau saya membuatkan deret bilangan dari 1 sampai dengan 100, saya melakukan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang sebanyak 100 kali. Nah, ketika kita memikirkan ada sebuah pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, disitulah kita menggunakan yang namanya iteration atau looping. Itu konsep dasarnya. Jadi, nah, saya munculkan, misalkan kita buatkan programnya sebelum kita lebih jauh. Kita buktikan. Kita buktikan yang mana
kemudahan yang diberikan apabila kita menggunakan konsep looping ini. Nah, di sini saya langsung menggunakan Eclipse, walaupun besok saat praktikum kita akan kembali menggunakan Eclipse ini. Sebentar teman-teman, yang jalan. Nah, oke, misalkan di sini saya tutup dulu di sini. Iteration. Nah, seperti ini. Seperti saya ingin menyelesaikan permasalahan Vanessa tadi. Saya ingin mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Oke, jawaban mengikuti jawaban Vicky, awalnya Vanessa membuatkan seperti ini kan. Oke. Membuatkan seperti ini, misalkan 1 backslash N2, backslash N3, backslash N4, backslash N5, backslash N6, backslash N7, backslash N8, backslash N9, backslash N10. Nah, contohnya kayak gini kan. Nah, ini tidak ada yang salah. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah tetap deret bilangan 1 sampai dengan 10. Ya, deret bilangan 1 sampai dengan 10. Tetapi kan sebenarnya kita kerepotan membuatkan 1, backslash N, backslash N, dan seterusnya. Kita kan kerepotan. Nah, saya akan mencontohkan sedikit saja, contohnya, bagaimana simpelnya apabila kita memahami dengan konsep looping kita. Misalkan, saya buatkan for I sama dengan 1, kecil sama dengan 10, I plus plus, ini kan, kemudian saya buatkan I. Nah, kayak gini kan. Sedangkan kalau saya jalankan, hasilnya tetap, tetapi cara kita lebih cepat, proses kita lebih benar dalam membuatkan looping ini. Atau kayak penyambar dia tadi, saya ingin membuatkan deret bilangan 1 sampai dengan 100. Tidak perlu lagi Mardia buatkan kayak gini. Nah, masa ya 100 kali kita buatkan backslash N sampai 100, kan mungkin begitu. Nah, solusinya saya ubah saja di sini 100. Sehingga ketika saya jalankan, saya dapat menghasilkan deret bilangan dari 1 sampai dengan 100. Bagaimana kalau 1000, Pak? Oke, bisa tambahkan 1000. Maka saya pun dapat menghasilkan deret bilangan dari 1 sampai dengan 1000. Tidak perlu repot lagi, kita buatkan backslash N seterusnya sampai 1000 kali. Nah, sia-sia kita dalam membuatkan pekerjaan seperti itu. Nah, solusinya apabila kita menemui pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, itulah saatnya kita menggunakan sebuah konsep yaitu looping. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Sasaran pertama, tahap 1 kita adalah teman-teman paham dulu nih, konsep pekerjaan yang berulang-ulang. Tidak semua
pekerjaan itu sifatnya berulang-ulang. Paham ya? Tidak semuanya. Tidak semuanya, semua solusi itu kita selesaikan dengan konsep perulangan ataupun iteration. Tetapi kita dapat menganalisis apa pekerjaan yang berulang-ulang tersebut yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep iteration ataupun perulangan. Nah, seperti itu dulu fase pertamanya. Ya, jangan langsung mikirkan flowchart-nya, jangan langsung mikirkan pseudocode-nya, jangan langsung mikirkan programnya, tetapi dasarnya dulu nih. Contoh-contoh pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Contoh-contoh pekerjaan yang sifatnya yang tidak berulang-ulang. Teman-teman mesti membedakan dua hal itu. Nah, pengalaman saya, itu kakak kelasnya ketika masih semester 1, banyak yang ketukar seperti itu. Soal yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa looping, dibuatnya looping. Akhirnya tidak nemu solusinya. Kenapa? Karena pondasinya itu masih belum pas. Pastikan dulu nih, mana pekerjaan yang berulang-ulang, mana yang tidak. Ketika ketemu pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, disitulah kita menggunakan looping. Nah, terserah kita nih, mau menggunakan for, mau menggunakan while, atau menggunakan do while, terserah kita. Sama-sama bisa. Kita coba buktikan. Ya, misalkan nih, ini saya menggunakan statement for. Saya buatkan contoh yang kedua. Saya buatkan contoh yang kedua. Saya gunakan while. Saya gunakan while. Hasilnya akan sama. 1. Kan? While I kecil sama dengan 100. Oke, saya buatkan. I plus plus. Nah, kita coba buktikan. Nah, sama kan hasilnya kan? Artinya kita ini berbeda dengan selection. Selection apa kasusnya kita tentukan, apa statementnya. Sedangkan kalau kita gunakan iteration, apapun statementnya, ya kita itu senang menggunakan for, silakan gunakan for. Kita senang menggunakan while, silakan gunakan while. Atau saya contohkan satu lagi nih. Saya ingin menggunakan do while. Contoh 03. Saya ingin menggunakan do while. Jadi saya buatkan 1. Nah, saya buatkan di sini while I kecil sama dengan 100. Sini saya buatkan I plus plus. Nah, ini kan, atau supaya nampak bedanya saya buatkan di sini 200 lah. Nah, seperti itu. Itu enaknya kalau kita menggunakan looping. Jadi apapun ya, ketemu kita sebuah pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, terserah kita. Kita senangnya ingin menggunakan for, silakan. Kita ingin menggunakan while, silakan. Kita ingin menggunakan do while, silahkan. Kenapa? Karena fungsinya yaitu sama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Nah, seperti itu dia konsepnya. Oke, nah sampai di sini dulu ya fase pertama kita. Teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Di fase kita yang pertama ini, sebelum kita masuk ke tahapan bagaimana kita membuatkan rancangannya lagi. Jadi teman-teman mesti paham dulu nih, kapan saatnya kita menggunakan sebuah statement perulangan. Nah, sampai di situ dulu. Oke, bisa semua?
Pak mau Oke, nanya Pak, silakan Opi. Nah, yang memang harus pakai increment ya Pak? apa? Memang harus pakai increment Iya, ya Pak? Yopi. Memang mesti menggunakan increment ya, Yopi. Jadi kita mesti membangkitkan loopingnya itu sebanyak 1 kali. Itu sebagai fungsi pembangkit loopingnya. Seperti itu dia, Yopi. Memang mesti ada increment. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan komponen penting yang ada pada statement iteration itu sendiri. Nah, seperti itu, Yopi. Jadi sementara ini jawabannya memang mesti ada increment itu, Yopi. Oke, ada lagi? Silakan pertanyaan lain. Nah, oke. Nah, ada ya. Nah, jadi saya teruskan. Nah, jadi saya anggap konsepnya sudah dapat semua, bahwa looping itu kita lakukan apabila kita membutuhkan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Seperti ini contohnya. Nah, gitu kan. Jadi solusinya kita gunakan statement statement iteration. Ada yang mengatakan iteration, ada yang mengatakan looping, ada yang mengatakan perulangan. Saya pun tidak konsisten. Kadang saya sebutkan iteration, saya sebutkan looping, kadang saya sebutkan juga perulangan. Saya pun tidak konsisten dalam penyebutannya, tetapi istilahnya sama. Nah, dalam sebuah konsep iteration itu ada 3 statement yang ada. Yang pertama, statementnya yaitu statement while. Ini statementnya yang pertama. Yang kedua, statementnya adalah statement do while. Nah, yang ketiga, statementnya adalah statement for. Inilah 3 buah statement ketika kita menggunakan iteration ataupun looping. Ya, ada while, ada do while, ada for. Nah, ketika kita membuatkan salah satu statement ini, itu ada syaratnya. Syarat ketika kita membuatkan looping. Membuat iteration. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki nilai awal. Jadi, dalam sebuah iteration atau sebuah looping ataupun sebuah perulangan, syarat pertamanya adalah teman-teman mesti menetapkan nilai awalnya berapa. Nilai awal itu menentukan pekerjaan kita dimulai dari berapa. Contohnya seperti ini. Misalkan I sama dengan 1. Ini dikatakan sebagai nilai awal. Berarti nilai awal I diawali dari 1. Sehingga looping kita dimulai dari angka 1. Seperti itu. Seandainya looping kita buatkan 8, berarti nilai awal kita 8, kemudian looping kita dimulai dari 8. Kita buktikan. Nah, ini dia buktinya. Berarti looping kita diawali dari 8. Pekerjaan kita dimulai dari angka 8. Jadi, yang pertama syaratnya adalah nilai awal. Nilai awal ini yang menentukan berapa awalan ketika kita memulai untuk proses iteration tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam sebuah looping atau sebuah iteration, kita mesti membatasi nih sampai berapa looping kita. Jangan sampai looping kita itu dikatakan kondisinya adalah infinity loop
atau looping yang tidak hingga gitu, yang tidak selesai. Nah, apabila looping kita tidak selesai, itu nanti akan memakan resource memori kita. Efek jangka pendeknya adalah PC kita langsung hang. Dan kita mesti merestart komputer kita. Jadi, yang kedua syaratnya adalah mesti ada batasan looping kita. Pastikan dalam sebuah looping, saya konsistenkan lah. Pastikan dalam sebuah iteration itu ada batasannya. Jangan sampai tidak ada batasannya. Contohnya seperti ini. Yang mana yang menyatakan batasan loopingnya? Yaitu yang ini. Berarti looping kita selesai sampai dengan 100. Seperti itu. Seandainya kita buatkan 50, berarti batasan looping kita hanya sampai 50. Kita buktikan. Nah, ini dia. 8 sampai 50. Diawali 8, kemudian diselesaikan sampai batasnya 50. Ini syarat yang kedua ketika kita membuatkan iteration. Ada batasannya. Pastikan batasan itulah yang menentukan akhir looping kita. Sekali lagi, jangan sampai ada kondisi yang namanya infinity loop atau looping yang tidak terhingga gitu. Nah, yang ketiga, syaratnya adalah mesti ada langkah atau step looping kita. Nah, misalkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Itu dikatakan sebagai langkah looping kita. Nah, kita kembali ke sini. 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Berarti langkah kita adalah tambah 1 kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Maka dalam sebuah looping kita perlu mendefinisikan berapa langkah atau step yang kita gunakan dalam proses looping kita ini. Nah, biasanya dalam sebuah looping itu penambahannya atau prosesnya itu kelipatan 1 dia. Sangat jarang dalam sebuah contoh itu loopingnya kelipatan 2 atau kelipatan 3, kelipatan 4 itu sangat jarang sekali. Nah, biasanya dalam looping itu dia kelipatan 1. Makanya ini yang dikatakan Novi tadi, betul, dalam sebuah looping kita membutuhkan yang namanya increment. Untuk apa dia? Untuk langkah dari proses 1 ke proses selanjutnya. Kita buktikan, di sini ada I++. Di sini juga ada I++. Di sini juga ada I++. Yang menyatakan step atau langkah dari looping kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah silakan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, kita sudah masuk ke fase yang kedua. Ya, ada statementnya, ada while, ada do while, ada for. Kemudian ada syarat ketika kita membuatkan looping. Ada awalan, ada batasan, ada step. Nah, setelah ini kita masuk ke perancangan. Nah, sebelum kita masuk ke perancangan, ada hal yang ingin ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Silakan. Apabila ada pertanyaan. Masih semangat ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Nurul, Berarti silakan Nurul. kalau pakai decrement nggak bisa ya, Pak? Pakai decrement bisa. Bisa Nurul ya. Increment aja, Pak. Jadi bisa saja kita gunakan decrement ya. Jadi misalkan kita ingin membuatkan deret bilangan dari 10, 9, 8,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Artinya kita menggunakan fungsi decrement. Nah, bisa seperti itu Nurul. Jadi misalkan seperti menanggapi pertanyaan Nurul tadi, misalkan kita ingin membuatkan kelipatannya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti nilai awalan kita berapa kita set? 10 ya, setuju? Pak. Kenapa 10? Karena kita mulai dari 10. Ya kan? Nah, kemudian kita ganti di sini minus-minus. Maksudnya berarti dari 10 ke 9, 9 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Kan gitu kan? Nah, kalau begitu batasannya sampai berapa ini? Sampai? I besar sama dengan 1, Pak. Betul sekali. Besar sama dengan 1. Kalau kita buatkan kecil sama dengan 1, ya, misalkan kita buatkan kecil sama dengan 1, berarti di sini infinity loop ya. Ya. Sampai minus pun akan dicatatnya. Nah, kalau saya jalankan sekarang, saya akan merestart PC saya. Join ulang lagi Google Meet kita kan. Makanya di sini kita batasi I besar sama dengan 1. Nah, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh apabila kita menggunakan fungsi decrement. Oke, bagus ya pertanyaan Nurul ya. Ternyata Nurul udah bobok siang ternyata. Nyimak ya. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, silakan Dewi. Nah, tadi itu kan Bapak udah bikin, kita kan tadi udah bikin contoh Pak yang tentang increment sama decrement kan Pak. Ya, Nah, Dewi. increment dan decrement ini kan dibagi dua, ada pre-increment sama post-increment, ataupun decrementnya juga. Nah, tadi kan Bapak bikin itu kan yang I++, berarti itu kan yang post-increment kan Pak. Tapi kan biasanya dalam operasi kalau post-increment itu dia nggak dimasukin gitu nilainya Pak, nggak bertambah. Kok itu bisa Pak bertambah? Oke, jadi gini Dewi, kalau dia berada dalam sebuah rumus matematika itu berpengaruh post ataupun pre-nya Dewi. Nah, tetapi dalam sebuah looping ini kaitannya adalah step-nya. Jadi sebaiknya kita lakukan di sini adalah yang post increment. Nah, tetap akan diperhitungkan karena dia akan kembali ke atas. Nanti saya tunjukkan di mananya perannya itu Dewi. Dalam perancangannya. Jadi, makasih Pak. jadi kalau Kalau dalam matematika ya, kalau kita masukkan ke dalam matematika itu akan berpengaruh, betul Dewi. Tetapi kalau di sini itu sebaiknya yang kita gunakan adalah post increment. Karena kita akan merujuk ke step yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Setelah ini akan bagian menariknya di sini. Oke? So, Dewi ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Dewi. Oke, gimana teman-teman? Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, teman-teman sudah masuk ke dalam dua fase. Yang pertama, tadi fasenya adalah teman-teman mesti bisa menganalisis pekerjaan yang berulang-ulang itu contohnya apa. Ya, atau pekerjaan yang tidak berulang-ulang itu contohnya apa. Dari analisis inilah teman-teman akan menentukan solusinya adalah menggunakan looping ataupun tidak menggunakan looping. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, yaitu teman-teman bisa menetapkan awalan looping kita, batasannya sampai berapa, kemudian step looping kita. Nah, ini kaitannya dengan statement looping yang akan kita gunakan. Terserah, mau menggunakan while boleh, mau menggunakan do while boleh, menggunakan for juga boleh. Terserah, sifatnya adalah pilihan.
Nah, fase yang ketiga, kita akan masuk ke dalam rancangannya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi saya akan membuatkan rancangan program, ya. Saya akan membuatkan rancangan program itu untuk mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, perhatikan, rancangan program ini hanya satu, tetapi akan dapat digunakan untuk statement while, do while, ataupun for. Nah, jadi seperti itu enaknya kita menggunakan iteration. Kita cuma menganalisis saja. Kita coba menganalisis saja apa pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, apa pekerjaan yang sifatnya yang tidak berulang-ulang. Itu saja yang kita analisis. Jadi seperti ini. Yang pertama, seperti biasa, kita membutuhkan yang namanya terminal. Terminal. Nah, karena kita syaratnya mesti memiliki nilai awal, ya, mesti memiliki nilai awal, maka di setiap looping pastinya kita memiliki simbol, yaitu simbol segi 6. Seperti ini. Kenapa? Karena ini untuk mengidentifikasikan bahwa looping kita dimulai dari berapa. Saya gunakan simbol yang ini lah. I sama dengan 1. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya besarkan nih. Oke. Perlu teman-teman garis bawahi ya. Nah, di setiap looping pastinya kita akan menggunakan simbol, yaitu simbol preprocessing. Kenapa ada simbol ini? Karena setiap looping yang kita lakukan pasti memiliki nilai awal. Nilai awal mesti kita tetapkan pada simbol segi 6, yaitu simbol preprocessing seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya saya buatkan kayak gini. Nah, saya buatkan I kecil sama dengan 10. Nah, disinilah yang membedakan antara peran dari decision ini untuk selection ataupun looping. Kalau looping itu true-nya ke bawah. Kalau selection true-nya ke samping. Kan gitu kan? Nah, ini mesti di garis bawah ya. Jadi kalau looping true-nya ke bawah, kalau selection true-nya ke samping. Jadi jika true, maka cetak. Maka cetak I. Maka cetak I. Ini saya buatkan jika dia true. Jika true, cetak I. Nah, cetak I-nya gitu kan. Nah, kalau implementasinya print I. Nah, ini print I, sistem alternate I. Nah, setelah itu stepnya I++. Ini. Kemudian ini kembali ke sini. Nah, oke, ini kembali ke sini dia. Sampai kondisi ini terpenuhi,
barulah kondisi false-nya yaitu simbol terminal. Ini. False. N. Nah, kurang lebih seperti ini flowchart-nya. Nah, ini saya belum percaya nih Pak, entah ya yang Bapak buatkan ini betul entah enggak gitu kan. Nah, oke, kita buktikan. Jadi cara membuktikan bahwa flowchart kita ini sudah betul atau salah, itu kita gunakan logikanya, logika alur datanya, flow datanya. Jadi di sini ada I, ya, ada I, iteration. Kemudian di sini ada batasannya. Kemudian di sini ada cetak I. Kemudian di sini ada stepnya. Jadi ini perwakilan dari I, sini I, kemudian batasan ini, ya, kemudian cetak I, kemudian step I plus-nya. Nah, jadi kita mulai. I-nya sama dengan 1. Apakah 1 kecil sama dengan 10? Jawabannya true ya. True. Maka cetak I. I-nya berapa? I-nya 1. Nah, di sini I plus maknanya I sama dengan I tambah 1. I tambah 1. I-nya berapa? I-nya 1 tambah 1. Hasilnya 2. Nah, berarti di sini 2 ya teman-teman ya. Di sini 2. 2 ke atas lagi dia. 2. Apakah 2 kecil sama dengan 10? Jawabannya true. Maka cetak 2. Nah, cetak 2 yang di sini kan. Nah, sekarang I-nya 2. I-nya 2. 2 tambah 1. Hasilnya 3. Berarti di sini 3. Kemudian 3 ke atas dia. 3. Kemudian masuk ke batasan sini. Apakah 3 kecil sama dengan 10? Jawabannya iya. Jika iya, cetak 3. Nah, 3 tambah 1 di sini. Hasilnya 4. Nah, saya skip. Sampai di sini I-nya 9. I-nya 9. Apakah 9 kecil sama dengan 10? Jawabannya betul, true. Maka cetak I. Maka cetaklah 9. Nah, 9 tambah 1, I-nya 9 tambah 1, hasilnya adalah 10. Masuk yang I 10. 10 kecil sama dengan 10, jawabannya true. 10 kecil sama dengan 10, jawabannya true. Maka cetak I. I-nya sama dengan 10. Kemudian masuk ke sini dia stepnya 10 tambah 1 11. 11. Maka masuk I-nya yaitu 11. 11 kecil sama dengan 10. Apakah 11 kecil sama dengan 10? Jawabannya false. Maka looping kita itu selesai. Nah, kurang lebih seperti itulah kita membuatkan logika untuk memastikan bahwa looping kita ini, rancangan flowchart looping kita ini sudah betul atau masih salah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman.
Nah, tentang flowchart silakan apabila ada pertanyaan sebelum saya teruskan ke pseudocode, langsung saya buatkan pseudocode-nya untuk while, do while, sama for. Silakan apabila ada pertanyaan silakan teman-teman. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Saya mohon maaf ya, masih sakit sebenarnya nih. Demi kalian saya bela-belain masuk. Terharu enggak? Nggak bercanda. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Jadi, yang pertama, saya buatkan di sini pseudocode-nya untuk while. Untuk while. Nah, jadi, ada I sama dengan 1. Berarti saya buatkan I sama dengan 1. Oke. Kemudian saya buatkan ininya, statement looping-nya. Jadi, while I kecil sama dengan 10, then, nah, saya buatkan di sini print I, oke, kemudian saya buatkan di sini I tanda panah I tambah 1. Atau sebenarnya teman-teman buatkan gini juga tidak apa-apa. Nah, terserah saja. Nah, I tambah 1. Nah, oke, jadilah dia ini sebagai sebuah statement pseudocode untuk while. Sederhana ya teman-teman ya. Nah, sederhana sekali. Nah, ini untuk while. Untuk do while. Do while. Jadi sama, ada I sama dengan 1. Oke, kemudian do, then, nah, print, print I, kemudian ada I panah I tambah 1. Nah, di sini kita buatkan while I kecil sama dengan 10. Nah, ini untuk yang do while. Nah, flowchart-nya sama, tetapi implementasi pseudocode-nya berbeda. Nah, kemudian untuk yang for, seperti ini. Nah, untuk yang for, jadi lebih gampang lagi kalau for nih. For yang pertama itu adalah nilai awalnya I sama dengan 1. Atau gini, nggak bisa gitu. Ini. I sama dengan 1. Titik koma, I kecil sama dengan 10. Titik koma, I plus plus. Nah, ini statement ya pseudocode ketika kita membuatkan for. Hanya satu baris. Nah, I sama dengan 1, titik koma, ya, I kecil sama dengan 10, batasannya, I plus plus stepnya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita membuatkan pseudocode untuk while, do while, ataupun for. Nah, gampang ternyata ya teman-teman ya. Gampang ya. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan dan kita diskusikan teman-teman. Saya, Pak. Silakan Sisko. Yang bagian ini ya, Pak. Yang ada di pseudocode itu di bagian decrement sama increment ya, Pak.
penggunaan. Saya kurang paham Pak maksud penggunaannya. Oke. Kayak I kecil sama kecil, I tambah 1 gitu Pak. Oke, yang ini ya. Iya Pak. Oke. Jadi gini, Sisko. Jadi jadi kan kayak gini cerita kita awalnya. Kita mesti menjalankan sebuah pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah salah satu contoh yang sifatnya berulang-ulang ya Sisko ya. 1, kita cetak 1, kita cetak 2, kita cetak 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi dalam sebuah looping, kita perlu menyiapkan komponennya adalah step-nya. Nah, step inilah yang menentukan tahapan proses kerjaan 1 kita apa, kerjaan kedua kita apa, ketiga kita apa, keempat kita apa, kelima kita apa. Seperti itu. Itu gunanya. Nah, kita ingin mengurutkan bilangannya 1 sampai dengan 5. Nah, artinya I++ itu kerjaan kita adalah 1, nah, tahapannya kayak gini nih. 1 tambah 1. Berarti masuk ke looping yang kedua. I yang kedua. 2 tambah 1. Berarti masuk yang ketiga. Izin interupsi Pak. Ah ya, silakan Sisko. Maksud saya Pak yang di pseudocode-nya Pak. Di situ kan tidak ada dituliskan kayak batasan atasnya Pak itu Pak. Tidak dituliskan? Batasan atasnya gitu Pak. Kayak di pseudocode ini saya kurang ngerti Pak. Di situ kayak batasan-batasannya di mana. Ini batasannya Sisko. Oh jadi Pak yang di bawahnya itu Pak, yang penggunaan increment itu tidak dituliskan lagi Pak batasannya Pak. Increment yang ini dia. Nah, ini dia nih, yang I++-nya itu. Nah, iya, tadi bisa kita buatkan seperti ini. Ya, bisa kita buatkan seperti ini. Bisa kita buatkan seperti ini. I karena I tambah 1. Nah, bisa kita buatkan kayak gitu Sisko. Kalau di sini mungkin tidak kelihatan. Jadi bentuknya kayak gini nanti tuh Sisko. Nah, I tambah 1. Nah, kayak gitu dia. Iya Pak, nggak kelihatan tadi Pak. Saya kira itu bukan panah Pak. Saya kira tanda kecil Pak. Iya, kalau pakai BRYO kayak gitu dia kelemahan kita. Tapi sebenarnya fungsinya sama kayak gini. Nah, kalau saya menggunakan ini di beberapa literasi bisa menggunakan kayak gini. Kenapa saya kekeh menggunakan ini? Karena dia merupakan simbol proses. Nah, gitu kan simbol proses. Simbol proses berarti I-nya tanda panahnya itu mengarah ke I. Kemudian apa proses di dalamnya? Sebutkan I tambah 1. Nah, seperti itu dia Sisko. Pak, terima kasih Pak. Itu ya Sisko ya? Ya Pak. Oke, sip. Silakan. Apabila ada pertanyaan silakan. Bapak, Silakan Upi. yang I++ itu bukannya apa ya, Bang? Nggak dioperasikan ya, Pak? Yang Apa? mengoperasikan itu plus I ya, Pak? Yang I++ itu bukan nggak dioperasikan ya, Pak? Yang dioperasikan nih apa? Yaitu yang plus I, Pak. Oke. Ini seperti pertanyaannya Dewi ya, Yofi ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus matematika, nah misalkan A dikalikan I++, A dikalikan dengan plus I. Nah, gitu ya Yofi ya. Itu kan kita masukkan ke dalam sebuah rumus matematika. Nah, itu barulah berpengaruh posisinya pre-increment kah atau post-increment kah. Kalau pre berarti dieksekusi. Kalau post berarti tidak dieksekusi.
Itu kalau kita masukkan ke dalam sebuah rumus matematika. Itu satu. Nah, yang kedua, ini kaitannya adalah looping. Kita tidak masukkan ke dalam rumus matematika. Artinya, stepnya ini, increment ataupun decrementnya ini, itu dia berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri untuk looping, gunakanlah yang post increment. Kenapa? Karena kaitannya dia akan menaikkan dulu bilangannya, dia menaikkan dulu bilangannya, barulah dia menguji kembali kondisi loopingnya itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, kurang lebih seperti itu Yopi. Makanya ketika kita menggunakan I++ untuk looping, itu tidak berpengaruh untuk membangkitkan langkah-langkah looping kita atau step looping kita. Nah, jadi itu jawabannya Yopi. Akan tetapi seandainya increment ini ya post increment ini kita masukkan ke dalam rumus matematika, tentukanlah nilai A yang mana rumusnya adalah A sama dengan 5 dikalikan dengan I++. Maka I++-nya tidak kita anggap. Nah, sedangkan yang ini kaitannya adalah looping. Dan dia itu, increment-nya itu berdiri sendiri. Nah, makanya dia akan dianggap sebagai sebuah proses looping kita, Yopi. Gitu ceritanya, Yopi. Halo, Yopi? Ya Pak, ya Pak, paham Pak. Nah, gitu Yopi ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya Yopi. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Nah, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, lanjut ya Mas ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti inilah bentuk flowchart ataupun shadow code kita ketika kita menggunakan looping. Sederhana ya, sederhana sekali. Nah, bagaimana seandainya begini? Kasusnya seperti ini. Misalkan, inputkanlah bilangan. Input bilangan. Input bilangan. Katakanlah kayak gitu ya, input bilangan. Misalkan, kita inputkan bilangannya 4. Maka muncullah deret bilangan 1, 2, 3, 4. Atau misalkan input bilangan misalkan kayak 3. Maka muncul 1, 2, 3. Nah, kalau begitu nih gimana caranya ini ya? Coba teman-teman analisa, apakah ini juga dikatakan sebagai pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang atau tidak? Jawabannya? Jawabannya saya bantu. Jawabannya ini adalah salah satu contoh dari pekerjaan yang berulang-ulang. Input bilangan itu hanya membangkitkan berapa banyak bilangan yang akan kita deretkan. Nah, kalau begitu, fungsi input bilangan ini adalah, nah, siapa yang bisa jawab? Boleh pulang. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan Dewi. Apa Sebagai fungsi? batasnya Pak. Betul sekali Dewi. 4 sampai Oke, 3 Pak. itu sebagai batasannya ya. Nah, pulang Dewi. Baik Pak. Ya, betul Dewi. 4 sama 3 ini sebagai batasannya. Misalkan
input bilangan 7. Maka deret bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti input bilangan ini fungsinya adalah sebagai batasan looping kita. Nah, kalau begitu, bagaimana kita membuatkan flowchart-nya? Nah, jadi supaya cepat ini saya modifikasi. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama, ya, yang pertama tetap kita ada nilai awal kita, ya, ada sebuah nilai awal. Dalam setiap looping pasti nilai awal. Nah, langkah selanjutnya yang kita butuhkan adalah sebuah fungsi input. Saya ke ataskan lagi. Di sini saya buatkan input bill. Nah, saya sepakat dengan Dewi tadi, bill inilah yang akan menjadi batasan kita. Jadi di sini kita buatkan bill. Sudah jelas seperti ini dia flowchart-nya. Jadi kita tambahkan di sini ada read bill while i kecil sama dengan bill. Di sini read bill Oke, di sini kita buatkan bill. Oke, di sini kita buatkan bill. Berarti betul, bill itu sebagai batasan kita. Nah, kita coba nih tuliskan dalam ini program kita. Misalkan saya buatkan di sini 1. Jadi tahapannya read bill ini posisinya bukan dalam looping kita, ya. Ini kan dalam kasarnya kotak ini adalah loopingnya nih. Posisi bill bukan dalam statement loopingnya, tetapi di luar loopingnya. Berarti read bill itu posisinya bukan dalam sini, tetapi di sini. Nah, kita buatkan di sini. Kita buatkan integer bill. Buatkan di sini. Bill. Gitu kan? Kemudian apa lagi perintahnya? Scanner SC sama dengan new scanner system in. Kan? Kemudian apa lagi? Bill sama dengan SC X in. Ini ya. Kemudian di sini Iya, Pak. kita buatkan bill. Nah,
Jadi kita buktikan nih jawabannya Dewi tadi. Bil itu sebagai batasan. Kita coba jalankan. Misalkan bilnya 7. Maka dia mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 7. Atau misalkan 19. Maka dia mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 19. Pak, outputnya ke samping, Pak. Oke, kita ubah gini. I tambah ketik. Jalankan. Misalkan 11. Maka deretnya adalah 1 sampai dengan 11. Nah, kurang lebih seperti ini dia konsep looping kita. Oke, itu contoh kita yang kedua, teman-teman ya. Sampai di sini, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Saya, Pak. Silakan Bu. Jadi kalau misalnya saya mau buat lompat itu, Pak, dari 1 ke 3, 3 ke 5, berarti I plus plus itu bisa diganti I plus 2 gitu, Pak? Bisa diganti kayak gitu, Dio. Nah, bisa kita buatkan I plus 2 kayak gitu. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 gitu Dio ya. Iya, Pak. Nah, kayak gitu kan. Atau 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 dan seterusnya. Nah, bisa. Tapi kalau saya, kenapa kita gunakan I sama dengan I tambah 2? Itu kan deret bilangan ganjil atau deret bilangan genap, enggak? Proseskan saja ke dalam sebuah loopingnya itu sebagai bagian prosesnya. Lebih bagus kita membuatkan seperti itu lagi Dio. Misalkan kayak gini kan. Saya buatkan kayak gini Dio. If I modulus 2 sama dengan 0, maka yang saya cetak itu adalah hanya bilangan genap saja. Jadi misalkan dari deret bilangan 11 ya, ada 11 bilangan, yang kita munculkan hanya bilangan genapnya saja. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Gitu ya. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya akan jadi seperti ini. Misalkan 11. Jadi deret bilangan genap dari 1 sampai 11 adalah 2, 4, 6, 8, 10. 100 misalkan, 103 misalkan. Nah, ini dia deret bilangan genapnya. Nah, kurang lebih seperti itu dia. Bisa saja kita kombinasikan antara selection dengan iteration kita. Nah, besok praktikum kita cobakan beberapa contoh soalnya. Oke, silakan. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya. Gampang ya, looping ya. Gampang Mas Puja. Mas, gampang Mas? Lumayan Pak. Lumayan ya, lumayan gampang Ya, ya. Pak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dah? Izin bertanya. Oke, silakan Dewi. Begini Pak, tadi kan kita kan sudah membahas tentang konsep looping Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang ada 3 syarat dalam looping. Pertama itu dia harus ada
nilai awalnya kan Pak. Makanya setiap bikin flowchartnya itu harus ada yang pre-sectionnya yang segi 6 itu Pak. Pre-processing ya. Preposisi itu. Kalau misalnya Pak, saya ingin membuat looping gitu, tapi nilai awalnya itu dari nilai yang saya input, itu nanti tetap ada preposisinya atau enggak Pak? Tetap kita definisikan nilai awalnya berapa, Dewi. Nggak mungkin nilai awal itu yang kita tetapkan, nggak mungkin begitu. Berarti dia langsung kotak input gitu Pak, langsung input dialog. Iya, tapi tetap dia menggunakan setiap looping ya, setiap looping pastinya kita memiliki sebuah pre-processing dalamnya itu, Dewi. Jadi pre-processingnya nanti diisi apa Pak? Kan nilainya sudah kita masukkan, nilai istilahnya kan inputnya itu kita yang menentukan, istilahnya masih tanda tanya gitu Pak, sedangkan dalam pre-processing itu sudah ditentukan Pak. Oh gitu. Jadi maunya Dewi itu nilai awalnya itu kita tetapkan gitu ya. Nilai awalnya kita inputkan gitu Dewi ya. Iya Pak. Tadi kan nilai batasnya yang kita tetapkan. Sekarang coba kalau misalnya kita ganti nilai awalnya gitu yang kita input gitu Pak. Nilai awalnya kita inputkan. Jadi kalau ini bisa aja seperti itu kita buatkan Dewi. Jadinya nilai awalnya itu berupa sebuah inputan jadinya. Nah, bukan berupa nilai awal itu berarti kita masukkan ke dalam simbol jajar genjang kita. Posisinya sekarang itu bukan sebagai nilai awal kita, bukan sebagai nilai awal looping kita. Nah, setiap looping, saya katakan tadi, defaultnya atau kondisi awalnya adalah sebuah ada ketetapan nilai awalnya berapa gitu. Nah, sangat jarang kita temukan, tetapi tidak menutup kemungkinan seperti itu, seperti yang disebutkan itu, ada nilai awal yang kita tetapkan, ada nilai awal yang kita inputkan. Itu sah-sah saja, berarti nilai awalnya itu posisinya adalah sebagai inputannya. Nah, kayak gitu Dewi. Jadi misalkan Dewi tidak mau nih memulai dari 1, tetapi sesuai dengan inputan Dewi. Misalkan inputannya 7, berarti dimulai dari 7, 8, 9, seterusnya gitu Dewi ya. Gitu kan? Nah. Iya Pak. Berarti posisi inputan nilai awalnya itu berada pada fungsi inputan, pada simbol jajar genjang itu Dewi. Bukan berada pada pre-processing. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu seperti itu. Oke. Yang lain silakan apabila ada pertanyaan. Ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, besok kita masuk praktikum ya. Besok kita masuk praktikum. Nah, besok kita cobakan beberapa langkah soalnya, bukan langkah soalnya, beberapa contoh soal latihannya lah ya. Beberapa contoh soal latihan bagaimana looping itu kita terapkan dalam pemrogramannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, yang penting teman-teman telah memahami 3 fase kita mengenal looping itu bagaimana. Nah, mengenal 3 fase looping itu bagaimana. Nah, oke, gitu teman-teman ya. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman ya. Besok kita masuk praktikum, besok kita coba eksplorasi lagi lebih jauh tentang looping kita. Oke, jadi saya tutup pertemuan kali ini ya. Ya, kita selesai lebih cepat ya teman-teman ya, nggak apa ya. Nah, sakit tenggorokan saya nih. Ya, jadi saya tutup. Besok kita coba praktikum, kita coba eksplorasi lebih jauh lagi bagaimana konsep looping kita. Nanti hari Senin kita coba melangkah lebih jauh lagi tentang konsep looping kita ya. Oke, saya tutup.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.